menolak perjodohan keluarganya dan lebih memilih nikahi janda desa. Siapa sangka keluarga Ningrat itu dibuat syok saat tahu. Ternyata awalnya dihina, janda ini lalu membuka identitas sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Di tengah tekanan berat perjodohan keluarga Ningrat yang sudah diatur rapi, ia memilih jalan berbeda dengan menikahi seorang janda desa yang selama ini dipandang sebelah mata. Awalnya, janda itu dihina, dicaci, dan diremehkan oleh keluarga besar dan lingkungan sekitarnya. Namun, siapa sangka, janda desa yang sederhana itu ternyata menyimpan identitas dan rahasia yang mampu mengguncang tatanan keluarganya hingga syok. Ikuti kisah penuh drama, cinta, pengkhianatan, dan pembuktian diri dalam perjuangan mempertahankan cinta sejati dan martabat. Like jika kamu suka cerita ini dan ingin lebih banyak kisah penuh drama dan emosi seperti ini. Komen di bawah dan bagikan pendapat atau ide ceritamu tentang kisah Arga dan Lestari. Aku sangat ingin mendengar ceritamu. Subscribe agar tidak ketinggalan bab-bab terbaru dan perjalanan seru yang akan datang. Bersama kita terus menjelajahi dunia kisah cinta dan perjuangan yang menginspirasi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Di balik megahnya istana keluarga Ningrat yang menghampar luas di lereng bukit, kesunyian udara aristokrat menyelimuti lorong-lorong megah yang dibangun dengan ornamen-ornamen mewah, simbol kejayaan yang sudah turun-temurun dijaga. Di dalam salah satu ruang mewah itu, Arga, putra tunggal keluarga Ranggawarsita, duduk termenung dengan tatapan kosong. Arga, pria tampan yang berusia hampir 28, sejak kecil sudah dirancang hidupnya, dijodohkan dengan anak perempuan keluarga Ningrat lain yang dianggap paling pas mempersatukan dua mahkota besar. Pertunangan mereka sudah diumumkan secara resmi, dan pesta besar perjodohan pun segera digelar. Tapi hati Arga berontak. Kenapa aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi kehormatan keluarga? Gumamnya sambil menghela napas panjang. Suasana hati yang berat terus menghimpitnya, karena di balik keriuhan pesta yang akan datang, ia tahu dirinya seperti boneka yang dikendalikan oleh tradisi kuno dan ekspektasi keluarga. Di ruang sebelah, ibunya, Nyonya Ranggawarsita, seorang perempuan anggun dengan aura nguasani, sedang berdiskusi serius dengan kepala keluarga tentang persiapan pernikahan. Ia berharap arus darah murni dan reputasi keluarga akan semakin kuat dengan ikatan ini. Di matanya, perjodohan itu adalah sebuah investasi masa depan, bukan hanya soal cinta. Arga pernah mencoba bicara jujur, mengutarakan keraguannya dan ketidaknyamanannya terhadap calon istri yang sudah disiapkan, namun selalu dihentikan oleh gelombang kekuasaan dan perintah tanpa kompromi. Hidup bukan soal rasa, tapi kewajiban. Nak, kata sang ibu dengan tegas. Keluarga ini butuh penerus yang mampu menjaga nama baik. Kau harus mengerti itu. Tetapi Arga tahu, dalam hatinya ada kerinduan akan cinta yang tulus, bukan sekadar perjodohan yang dijalankan tanpa hati. Suatu pagi yang cerah, saat Arga berjalan sendiri di taman belakang rumahnya yang luas, pikirannya kacau antara rasa takut dan keinginan memberontak. Di sebuah sudut yang jarang dikunjungi,
Ia tanpa sengaja melewati sebuah rumah kecil dari kayu tua, tempat tinggal seorang janda desa bernama Lestari, yang baru saja menetap di sana setelah meninggalkan masa lalu kelamnya. Lestari adalah wanita sederhana yang biasa disapa dengan pandangan sebelah mata oleh warga Ningrat dan lingkungan sekitar. Ia menyandang status janda, tidak memiliki harta, dan berasal dari desa jauh, sehingga tak dianggap lebih dari sekadar beban sosial. Namun, ada sesuatu yang membuat Arga tak lepas dari pandangannya saat melewati rumah itu. Sikap tenang dan mata yang penuh kedalaman seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hari-hari berikutnya, Arga mulai sering mengunjungi taman itu, bukan karena kebetulan, melainkan karena hatinya mulai bertanya-tanya tentang hidup yang lebih dari sekadar aturan dan perjodohan. Ia mulai mendengar kisah Lestari dari tetangga, yang walau penuh ego sinis, tak mampu menutupi pesona sederhana wanita itu. Dengan setiap langkah berani yang diambilnya, Arga menyadari bahwa dunia yang selama ini ia jalani penuh dengan topeng dan penipuan. Dan di balik tembok kayu sederhana itu, tersembunyi sebuah cerita yang kelak akan mengguncang istana megah dan menghentak jiwa-jiwa yang terperangkap dalam hiruk-pikuk status. Arga tahu, memilih jalan yang berbeda berarti mempertaruhkan segalanya. Nama keluarga, kedudukan, dan segalanya. Namun, hatinya sudah mulai berbicara lantang. Apakah mungkin sebuah cinta dari desa bisa mengalahkan malu dan aturan Ningrat? Apakah seorang janda bisa membawa perubahan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan? Suatu sore yang cerah, langit desa memancarkan sinar jingga hangat yang menembus sela-sela dedaunan. Setelah hujan ringan beberapa jam lalu, aroma tanah basah dan rerumputan segar menguar di sepanjang jalan sempit yang menjadi penghubung antara pemukiman murah rumah-rumah kayu dan jalan utama menuju kebun milik keluarga Ningrat Ranggawarsita. Suasana desa begitu tenang, dengan suara pepohonan yang bergesekan tertiup angin lembut, serta kicau burung menyambut akhir hari. Arga, putra keluarga Ningrat yang sejak tadi berjalan menyusuri jalan itu, masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Berbagai hal mengganggu benaknya. Perjodohan yang semakin dekat, tekanan keluarga yang tak henti, dan rasa ketidaknyamanan yang membayang di dalam dada. Ia melangkah dengan pelan, mencoba mencari pencerahan dari udara segar desa yang berbeda jauh dari kemegahan istana keluarga. Di tikungan sebuah jalan kecil yang mengarah ke pinggir hutan, ia tiba-tiba berhenti karena melihat seorang wanita sedang berjuang menenteng keranjang bambu besar yang tampak berat, diisi oleh sayur mayur dan buah-buahan segar hasil panen dari kebun. Wanita itu terlihat sederhana dengan pakaian kampung berwarna pudar. Rambutnya tersanggul rapi meski agak berantakan tertiup angin. Keranjang itu hampir terjatuh dari tangannya ketika sebuah suara pria tiba-tiba memintas. "Tunggu," kata Arga sambil cepat membantu menopang beban keranjang tersebut. Wanita itu menoleh. Matanya memancarkan ketenangan sekaligus kedalaman mata yang tidak biasa ia temukan sebelumnya di ruang kristal istana keluarga. "Terima kasih, Pak. Saya hampir kehilangan semua yang kubawa," ujarnya lembut. Arga tersenyum hangat. "Saya Arga. Kalau boleh tahu, kemana hendak pergi dengan beban sebesar itu seorang diri?" Wanita itu menghela napas dan tersenyum tipis. "Saya Lestari. Hanya membawa hasil panen ke pasar kecil di desa sebelah. Ini berjalan kaki cukup jauh, tapi saya sudah terbiasa." Mereka pun berjalan beriringan, dengan Arga secara refleks menawarkan bahunya sebagai sandaran ringan, sementara Lestari melangkah pasti menapaki jalan berbatu. Selama perjalanan singkat itu, Arga mulai melihat sekilas kehidupan sederhana dari seorang janda desa yang selama ini hanya ia dengar kisahnya dari sudut pandang sinis para bangsawan, betapa mereka dianggap rendah, rapuh, dan tak berharga dalam hiruk-pikuk kehidupannya. Namun, berbeda dengan itu, Lestari menyandingkan perlakuan yang diterimanya dengan sikap tabah, mandiri, dan penuh kebijaksanaan. Rasanya berat sekali bisa terus dipandang sebelah mata oleh lingkungan yang selalu memperkirakan siapa kita dari asal-usul, kata Lestari pelan,
seakan berbicara lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Arga. Arga terdiam, meresapi beratnya kata-kata itu. Dalam perjalanan ini, ia mulai banyak bertanya dalam hati. Betapa selama ini dirinya terpenjara oleh standar dan opini sosial yang kaku, tanpa mengenal isi hati. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa warga lingkungan Ningrat mulai menyadari kehadiran Arga bersama janda desa tersebut. Bibir-bibir mulai berbisik dengan penuh cemoohan dan tatapan tajam yang memperlihatkan penolakan kuat atas kebiasaan anak keluarga bangsawan berbaur dengan seorang wanita kelas bawah. Bahkan ada yang menatap tajam ke arah Lestari, membuat ia tetap berdiri tegap dengan wajah penuh perlawanan meski hatinya tentu saja menyimpan luka. Arga menangkap tatapan-tatapan sinis yang mulai mengalir deras. Rasa geram dan bingung bercampur di dadanya. Ada dorongan kuat untuk membela, tapi juga keraguan peka tentang bagaimana seharusnya ia bersikap dalam dunia yang keras ini. "Kenapa kau tak menyerah saja?" Suatu bisikan sarkastis terdengar dari kerumunan kecil warga Ningrat yang lewat. "Kau perempuan desa, kau tak akan pernah pantas untuk Arga, anak bangsawan yang akan segera memenuhi kewajibannya." Lestari menanggapi dengan senyum tipis, tanpa melawan dengan kata-kata kasar. Ada kekuatan diam yang tertanam dalam dirinya, sebuah keteguhan hati yang telah diasah oleh pengalaman hidup yang getir. Arga merasa sebuah gejolak baru dalam dirinya, perlawanan terhadap cara hidup yang mengekang dirinya sepanjang ini. Setelah tiba di pasar kecil, mereka berpisah. Namun Arga menatap Lestari berdiri di bawah cahaya senja yang mulai meredup, dan ia membisik dalam hati, "Ada sesuatu tentang dirimu yang membuatku penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Mungkin kau adalah jalan keluar dari kebingunganku." Sejak saat itu, Arga semakin sering meninggalkan kemewahan istana dan mengunjungi desa. Bukan untuk mencari orang lain, tapi untuk mengenal lebih jauh sosok Lestari, janda desa yang mampu menggetarkan batinnya tanpa kata-kata yang banyak. Namun, tak lama kemudian, bisik-bisik dan gosip tentang kedekatan mereka mulai merebak di lingkungan Ningrat dan desa sekitarnya, memancing reaksi keras keluarga dan masyarakat yang memegang erat tatanan sosial yang sudah lama mapan. Arga mulai menyadari bahwa pertemuan tak sengaja ini bukan sekadar jalinan nasib, tapi awal sebuah perjalanan yang akan menguji batas kenyamanan, keyakinan, dan keberaniannya melawan arus tradisi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menyesakkan dada Arga. Di balik dinginnya istana megah keluarga Ranggawarsita, suara-suara perintah dan ancaman berbisik tanpa henti, menuntut agar Arga tunduk pada kehendak keluarga, melanjutkan perjodohan yang sudah lama dirancang. Pagi itu, di ruang makan utama yang luas dan berornamen klasik, Arga duduk berhadapan dengan ayahnya, seorang lelaki tua berwibawa bernama Ranggawarsita yang memancarkan aura dominan dan tak tergoyahkan. Di sampingnya, ibunya duduk dengan raut wajah serius, sementara beberapa pembantu dan tamu keluarga diam-diam memperhatikan suasana yang tegang. "Hari ini adalah peringatan terakhir, Nak." Suara ayahnya berat, tajam, tanpa ada sedikit pun ruang untuk kompromi. "Aku dan ibumu sudah membuat keputusan terbaik demi masa depan keluarga ini. Perjodohanmu dengan Melati sudah berjalan lama, dan tidak ada tempat untuk alasan atau keraguan-raguan." Arga menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca tetapi suara yang keluar tegas dan lugas. "Ayah, aku tahu ini penting untuk keluarga, tapi aku tidak bisa berpura-pura. Hatiku bukan di sana. Aku memilih jalan lain." Senyum dingin dan mata penuh kekuatan justru menjadi jawaban dari ayahnya. "Maka kau harus memilih, ikut kehendak keluarga, atau kehilangan semua hak dan warisan yang selama ini kau dapatkan. Jangan pikir kau bisa melawan tradisi dan kelangsungan keluarga ini begitu saja." Ibunya menambahkan dengan nada menyudutkan, "Kau harus sadar, Arga. Dunia kita bukan untuk keinginan semata. Ada nama besar dan darah mulia yang harus kau jaga. Jangan sia-siakan semua itu hanya karena angin bebas yang kau kejar." Arga memejamkan mata sejenak, merasakan beban yang begitu berat memberat di dadanya. Ia tahu keluarga telah menyiapkan seluruh hidupnya. Devisa, kekayaan, jaringan, semuanya untuk memenangkan perjodohan ini, bukan untuk cinta yang sejati. Di sepanjang hari itu dan hari-hari berikutnya, ancaman dan tekanan bukan hanya datang dari ayah dan ibu, tapi juga saudara, paman,
hingga sepupu dan tetua desa yang ikut mengambil bagian menjaga tradisi yang selama ini dianggap suci. Pihak keluarga tak segan-segan menyebarkan gosip dan cerita palsu tentang Arga dan Lestari, menyebutnya sebagai aib dan noda yang harus dilenyapkan. Pertemuan keluarga besar pun sering membicarakan cara-cara meluruskan jalan sesat Arga, mulai dari pengucilan sosial hingga rencana untuk menjodohkan kembali dengan pihak lain yang lebih layak. Arga mulai merasa dunia di sekelilingnya runtuh, terjebak dalam pressure sosial yang amat kuat. Namun hatinya tetap membara dengan keyakinan. Di sisi lain, Lestari, yang mendengar kabar hinaan dan penolakan, tak surut. Ia malah menyiapkan diri dengan kesabaran dan kekuatan yang selama ini dirajut dari tiap luka yang pernah dialami. Ia menulis catatan harian di malam-malam sepi, menguatkan jiwanya dan menyiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Suatu malam, mereka bertemu dalam diam di taman kecil di pinggir desa. Suasana gelap dan sunyi menjadi saksi percakapan penuh haru dan keteguhan yang tertahan selama berhari-hari. Arga menggenggam tangan Lestari dengan kuat. Aku tak akan biarkan mereka menghancurkan kita. Mungkin aku kehilangan segalanya di mata mereka, tapi aku mendapatkan segalanya saat bersamamu. Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya kita bisa melewati semuanya, Arga. Asalkan kita tetap bersama dan saling percaya. Namun, di balik janji itu, keduanya sadar bahwa jalan di depan penuh jebakan, siksaan batin, serta ujian kepercayaan yang sangat berat. Di tengah tekanan dan tantangan, Arga juga menanggung badai konflik batin. Kadang dia merasa bersalah karena telah melukai hati keluarganya, terutama ibunya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesedihan dan kelelahan. Kadang dia terjebak antara kewajiban dan pilihan hati yang berkata keras untuk membebaskan diri. Arga juga harus berjuang menahan rasa takut kehilangan kedudukan, masa depan yang selama ini ia impikan, dan kepercayaan diri yang lambat laun terkikis oleh serangan sosial dan tekanan keluarga. Dalam kesehariannya, ia mulai merasakan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tapi tentang keberanian dan pengorbanan yang begitu besar. Suatu sore, saat ia duduk termenung di ambang jendela ruang pribadinya, suara ibu yang lembut namun tegas menggema dalam ingatannya. Arga, kau anakku. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Lagu hati itu terjebak antara cinta dan pengorbanan, membuatnya semakin yakin bahwa keputusan yang diambil adalah pertaruhan terbesar dalam hidup. Namun, setiap keputusan harus diambil dengan matang. Arga tahu bahwa bagaimanapun, ia harus tetap teguh pada pendiriannya, karena itulah satu-satunya cara agar cinta dan harga dirinya bertahan. Pagi itu, udara di dalam rumah besar keluarga Ranggawarsita terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang biasa hangat menyusup melalui jendela kaca patri tampak redup, seakan ikut menahan napas menanti sebuah keputusan yang berguncang. Arga berdiri di ruang tengah yang luas, dikelilingi oleh wajah-wajah keluarga besar yang penuh harap, tapi juga menuntut penuh otoritas. Di hadapan mereka, Arga memegang gagang kursi kayu, berusaha menenangkan detak jantung dan kegelisahan dalam dada. Suara gemerisik bisik-bisik tak terhindarkan. Sedari tadi, semua mata tertuju padanya. Tidak semua bersahabat. Aku sudah berpikir panjang, kata Arga memulai. Suaranya dalam dan tegas. Aku putuskan untuk menolak perjodohan ini. Aku tidak akan menikah dengan calon yang sudah ditentukan keluarga. Keheningan yang menyusul nyaris menelan ruangan. Sosok Ranggawarsita yang selama ini dipercaya tidak tergoyahkan, mendengus pelan, tanpa berkata sepatah kata. Ibunya menatap wajah Arga dengan ekspresi campuran kecewa dan marah yang tersamar rapat. Bagaimana kau berani menyatakan hal ini di hadapan kami semua? Suara ibunya memecah keheningan, penuh kemarahan yang dipendam. Arga menatap ibunya, menguatkan dirinya. Bukan soal keberanian, Bu. Ini soal keyakinan. Aku yakin dengan pilihan hatiku sendiri, bukan hanya mengikuti kehendak tradisi keluarga yang mengekang. Kakeknya yang tua dan dihormati, seorang tokoh keluarga yang selama ini menjadi simbol kehormatan, berdiri perlahan. Nak, perjodohan ini bukan sekadar urusan memilih pasangan, tapi menjaga nama baik dan kelangsungan keluarga. Apa kau lupa dari mana kita berasal?
Justru karena itulah aku harus memilih jalan ini, Arga membalas dengan suara lantang. Karena aku ingin membuktikan bahwa kehormatan keluarga bisa dijaga dengan cinta dan kejujuran, bukan hanya dengan ikatan yang dipaksakan. Di tengah perdebatan sengit, saudara-saudari, paman, dan sepupu Arga mulai mengintervensi. Berbagai argumen dan tekanan muncul, tentang risiko merusak hubungan antar keluarga, tentang kemungkinan rusaknya reputasi besar, bahkan ancaman untuk mengucilkan Arga dari warisan dan jaringan bisnis keluarga. Salah satu pamannya melangkah maju, menatap tajam, "Kau bisa sia-siakan nama besarmu hanya karena hati yang belum matang. Jangan heran jika kami menolak keras dan menganggap kau telah menghina keluarga." Arga tetap berdiri teguh, tidak mundur satu langkah pun. "Biarkan orang lain berbicara. Aku hanya mengikuti suara hatiku. Dan aku sudah memutuskan akan menikahi Lestari, wanita yang kucintai." Kata-kata itu seperti bom di tengah ruangan. Lestari, janda desa yang selama ini dipandang rendah oleh keluarga Ningrat, kini menjadi pusat badai. Seorang saudara perempuan dengan nada merendahkan mendekat dan berkata, "Apa yang kau tahu tentang wanita desa itu? Dia tidak pantas berada dalam keluarga besar ini. Kau akan membawa aib jika memilihnya." Namun Arga menjawab lirih, "Lestari punya keberanian, kejujuran, dan harga diri yang lebih mulia daripada siapapun yang pernah aku temui di sini." Dalam beberapa jam yang dihabiskan untuk perdebatan itu, keadaan memanas. Banyak yang mulai mengeluarkan ancaman untuk memutuskan komunikasi, memblokir akses ke kekayaan keluarga, bahkan mengancam akan mencemarkan nama baik Arga dan Lestari secara terbuka. Di luar ruangan itu, beberapa orang dari kalangan bangsawan mulai menyebarkan kabar gosip bahwa Arga telah hilang akal dan menolak tanggung jawab keluarga, yang segera menjadi bahan pembicaraan panas di berbagai pertemuan sosial dan arisan Ningrat. Sementara itu, Lestari yang mendapat kabar reaksi keluarga Ningrat tidak surut. Ia bertekad menguatkan hati demi cintanya dan dukungan Arga. Malam tiba, dan Arga duduk di halaman belakang rumah bersama Lestari. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan dinginnya udara malam tapi hangatnya tekad dan cinta yang membara. "Aku tahu ini tidak akan mudah," bisik Lestari. "Tapi bersama, aku percaya kita bisa." Arga mengangguk, matanya bersinar penuh keyakinan. "Kalau ini jalannya, aku siap menghadapi semuanya. Tidak ada yang lebih berharga selain kebebasan memilih dan cinta yang tulus." Babak baru perjuangan telah dimulai. Pilihan berani Arga bukan hanya tentang menolak perjodohan, tapi tentang melawan tradisi yang mengekang, mempertaruhkan segalanya demi cinta sejati yang akan menguji batas kesetiaan, keberanian, serta harga dirinya di hadapan keluarga besar yang selama ini ia hormati sekaligus lawan. Senja merayap perlahan, melukis langit desa dengan warna coklat keemasan yang temaram. Di balik keindahan alam yang damai, sebuah pergulatan berat mengamuk dalam hidup Arga dan Lestari. Keputusan Arga untuk menolak perjodohan keluarga, memilih menikahi janda desa itu, telah membuka pintu pada badai masalah yang belum mereka bayangkan. Isolasi dan tekanan sosial. Sejak keputusan itu diumumkan, keluarga Ranggawarsita tak memberi ruang kompromi. Arga merasakan kesunyian yang membekukan dari orang-orang yang dulu hangat menyapanya. Sahabat-sahabat lama menjauh. Bisnis keluarga yang sedari kecil menjadi warisan mulai membatasi aksesnya. Bahkan beberapa saudara yang selama ini dekat, kini berbalik dingin dan penuh kecaman. Lestari pun tidak luput dari hinaan dan cemoohan yang menusuk. Di desa dan lingkungan Ningrat, julukan kasar terlontar, seolah ia hanyalah beban yang berani mengoyak tatanan sosial yang sudah dipupuk selama berabad-abad. Anak-anak kecil mengejeknya saat lewat, tetangga bersikap acuh, dan bisik-bisik keji terus berhembus tak henti. Namun di balik semua itu, Lestari membalas dengan keberanian yang tak biasa. Setiap kali sindiran itu datang, ia hanya memberi senyum tipis penuh arti, bahwa ia tidak takut menghadapi gelombang hinaan, selagi cintanya pada Arga masih membara. Ancaman dan manipulasi keluarga. Tekanan keluarga semakin menjadi-jadi. Ada ancaman-ancaman tersurat dan tersirat yang menyelimuti hidup mereka. Surat-surat tanpa tanda tangan berisi peringatan untuk membatalkan keputusan itu,
bahkan hingga desas-desus soal keuangan keluarga yang akan dipersulit jika Arga terus bersikukuh. Rangga Warsita, kepala keluarga, tak segan memerintahkan beberapa kerabat untuk mengatur Arga, memberikan pesan agar ia kembali ke jalurnya semula. Sementara itu, strategi lain dijalankan untuk menjauhkan Lestari dari kehidupan Arga, termasuk tekanan sosial ke warga desa agar tidak membantu janda itu. Namun Arga dan Lestari tetap bersatu. Justru badai ini mengeratkan cinta mereka, membangun benteng keteguhan di atas pondasi yang rapuh. Pengorbanan dan keteguhan hati. Di tengah segala kesulitan, Arga harus belajar memikul beban ganda, antara menghadapi keluarga yang kecewa dan melindungi Lestari dari hinaan. Malam-malam sunyi akrab dengan pergolakan batin yang mendalam. Ia sering termenung, merasakan geliat kecemasan dan harapan yang berkelindan. Lestari, meski sederhana, memiliki kekuatan luar biasa. Lewat kata-kata lembut dan ungkapan keyakinannya, ia menjadi pelita yang menuntun Arga keluar dari lorong kelam. Arga, biarlah dunia menilai kita. Yang penting kita punya kebenaran dalam hati dan keberanian untuk memilih kebahagiaan sejati. Dukungan tak terduga. Di tengah kegelapan suasana, secercah harapan mulai muncul. Teman lama Arga dari masa sekolah, seorang pemuda bijak dan paham akan perubahan zaman, mulai memberikan dukungan dan ide-ide cemerlang demi memecahkan kebuntuan keluarga. Bahkan beberapa kerabat jauh yang selama ini acuh turut memandang sebaliknya, mulai menunjukkan rasa simpatik yang tulus. Selain itu, seorang tetua desa yang dihormati mulai membela Lestari dengan alasan nilai kemanusiaan dan keberanian perempuan itu melawan stigma. Ucapan dan dukungan mereka perlahan membuka mata orang-orang yang selama ini berkutat pada tradisi kaku, memupuk tekad dan harapan baru. Di sebuah malam yang sunyi, Arga dan Lestari duduk berdua di bawah langit berbintang. Mereka saling bertukar janji dan kekuatan. Arga menggenggam tangan Lestari erat. Aku tahu kita belum menang, tapi aku yakin masa depan kita akan lebih cerah. Aku bangga kita tetap berdiri bersama. Lestari mengangguk. Apapun yang terjadi, aku percaya cinta dan kejujuran lebih kuat daripada segala rintangan. Malam itu menjadi simbol keteguhan dan awal perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa pesan cinta sejati dan keberanian memilih jalan sendiri bisa mematahkan tembok-tembok budaya dan prasangka. Malam itu, di balik jendela rumah kayu sederhana yang menjadi tempat tinggal Lestari, udara terasa dingin menusuk hingga tulang. Namun di dalam ruangan kecil itu, hanya sebuah lampu minyak redup yang menerangi wajah penuh tekad sang janda. Di atas meja, tersusun rapi segepok dokumen dan potongan surat yang lama disimpan rapat, kalah oleh debu jadi saksi bisu perjalanan hidupnya yang penuh liku. Selama ini, pada pandangan banyak orang, Lestari hanyalah seorang janda desa sederhana yang menjalani kehidupan seberangnya dengan penuh kesabaran. Namun kini, di saat ia berdiri di ambang keputusan yang berani memilih Arga, putra ningrat yang menolak takdir keluarganya sendiri, rahasia masa lalunya mulai menyibak tirai kegelapan yang membelenggunya selama ini. Kisah hidup Lestari bukan tanpa alasan ia menjadi sosok yang tangguh dan mandiri. Dulu, ia adalah putri dari keluarga terpandang di sebuah wilayah yang jauh. Di balik wajah sederhana dan sorot mata yang teduh, tersimpan darah ningrat, warisan budaya, bahkan janji-janji masa depan yang sempat terpatri kuat dalam benaknya. Namun, tragedi besar merobek segalanya. Sebuah konflik keluarga yang pelik dan pengkhianatan yang tak terduga membuat nama keluarganya jatuh, harta benda dirampas, dan posisi sosial yang mereka bangun diruntuhkan. Lestari kehilangan segalanya, dan dalam kehancuran itu, ia harus meneruskan hidup sebagai janda yang harus berjuang dan bertahan sendiri di desa asing yang tak pernah ia bayangkan menjadi rumahnya. Hari-hari penuh rasa sakit tentang pengkhianatan dan penghinaan menjadi pembelajaran yang membentuk karakter Lestari yang kini kuat, tak mudah menyerah, dan penuh kebijaksanaan. Ia memilih menyembunyikan identitas asli karena takut membuka luka lama, takut dikhianati lebih dalam atau bahkan dijadikan alat oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Kini, dengan langkah yang berani memilih cinta sejati bersama Arga, ia mulai membuka lembaran masa lalunya. Bukti-bukti, surat-surat kuno, dan dokumen keluarga yang selama ini disimpan rapat, mulai ia susun untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan sekadar janda desa biasa.
Namun, pengungkapan ini membawa gelombang baru. Keluarga Ningrat yang selama ini menolak hubungan mereka dibuat terkejut dan gusar ketika kabar tentang darah Ningrat dan masa lalu Lestari mulai tersebar. Beberapa dari mereka mencoba menyelidik lebih jauh. Ada yang berusaha merendahkan dengan gosip. Ada pula yang mulai waspada bahwa Lestari dapat menjadi ancaman bagi skema dan reputasi keluarga mereka. Di sisi lain, Arga yang sebelumnya hanya tahu sebagian kecil asal-usul Lestari, mulai mengerti betapa berat ujian hidup yang dihadapi wanita yang kini dipilihnya sebagai pendamping. Rasa hormat dan cinta Arga semakin tumbuh, bukan hanya karena cinta semata, tapi juga karena kekaguman akan keberanian dan keteguhan hati Lestari yang mampu bangkit dari setiap luka masa lalu. Suatu malam, di sebuah pertemuan kecil yang penuh rahasia, Lestari memperlihatkan kepada Arga sebuah surat kuno berisi silsilah keluarganya, lengkap dengan cap dan tanda tangan leluhur yang sudah lama tidak dikenali oleh masyarakat luas. Sebuah pewarisan yang menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Ningrat dengan posisi yang sempat hilang dan tersembunyi. Dengan suara yang penuh emosi, Lestari berkata, "Ini bukan hanya tentang masa lalu, Arga. Ini adalah tentang siapa aku sebenarnya, dan betapa aku berhak mendapatkan kebahagiaan serta kehormatan tanpa harus menunduk pada hinaan." Arga menggenggam tangannya erat. "Aku percaya padamu. Bersamamu, aku yakin kita bisa melewati segala rintangan yang menghadang." Masa lalu Lestari yang mulai terbuka bukan hanya menjadi senjata melawan hinaan dan fitnah, tetapi juga menjadi pendorong kuat untuk melawan ketidakadilan yang selama ini melekat pada status sosial dan tradisi kaku. Namun, dengan terbukanya masa lalu itu, ancaman baru mulai mengintai. Kelompok-kelompok keluarga Ningrat yang merasa terancam mulai melakukan manuver licik untuk menjegal langkah Arga dan Lestari. Mereka menyusun rencana untuk mendiskreditkan dan memisahkan mereka dengan berbagai cara. Sementara itu, dukungan perlahan muncul dari pihak yang dulu meremehkan Lestari ketika mengetahui kebenaran masa lalunya. Beberapa warga desa dan bahkan kalangan istana mulai memandang lain, menimbang ulang sikap mereka terhadap keberanian dan martabat Lestari. Disinilah cerita memasuki babak baru yang penuh ketegangan, intrik, dan perjuangan tak hanya mempertahankan cinta, tetapi juga mempertahankan harga diri dan hakikat kemanusiaan di tengah gelombang prasangka dan tradisi yang keras. Malam itu, rumah kayu sederhana yang menjadi tempat tinggal Lestari dipenuhi cahaya lampu minyak yang temaram, memantulkan bayangan di wajah-wajah yang serius dan penuh tekad. Di tengah ruangan, Arga duduk berdampingan dengan Lestari, sementara beberapa orang yang dipercaya, teman lama, penasihat keluarga kecil, dan tetua desa yang bijak, berkumpul untuk menyimak pengungkapan penting yang telah lama tertunda. Lestari menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen bersejarah, surat-surat bertanda tangan asli para leluhur, cap kerajaan yang mulai pudar, dan naskah silsilah keluarga yang sudah lama terlupakan oleh banyak orang. Dokumen ini menjelaskan bahwa ia adalah keturunan langsung dari garis darah Ningrat yang selama ini tersembunyi dan sengaja disembunyikan akibat konflik lama yang melibatkan skandal keluarga yang juga menyangkut nama-nama besar. Dengan suara yang mantap, Lestari membacakan kutipan surat dari leluhur, bukti otentik yang menguatkan klaimnya. Barang siapa yang memiliki darah Ranggawarsita, meski terbuang dan tersisih, tetaplah milik keluarga dan warisan hak darinya adalah keadilan dan kehormatan. Arga menyimak dengan mata berbinar, sementara orang-orang yang hadir mulai terdiam, merasakan bobot besar pengakuan yang baru saja tersampaikan. Keesokan harinya, kabar ini tersebar luas ke lingkungan Ningrat. Kepala keluarga Ranggawarsita sendiri, yang selama ini menentang keras pernikahan anaknya, mendengar pengungkapan ini dengan gelisah bercampur marah. Mereka tidak menyangka bahwa wanita desa, yang dulu mereka anggap hina dan tak pantas, ternyata memegang kartu as yang bisa mengancam kekuasaan dan reputasi seluruh keluarga besar. Sikap keluarga yang tadinya keras berubah menjadi waspada dan cemas. Dalam rapat tertutup yang dipimpin Ranggawarsita, muncul suara-suara rendah yang mengevaluasi ulang posisi Lestari dalam keluarga dan masyarakat. Ada yang marah karena merasa posisi mereka jadi terancam. Ada pula yang lembut mempertimbangkan untuk menerima kenyataan demi menjaga nama besar, agar tidak tercerai-berai lebih jauh. Namun intrik dan tipu daya juga mulai dimainkan dari balik layar.
Beberapa anggota keluarga Ningrat yang berpihak pada status quo merencanakan langkah menekan dan mendiskreditkan Lestari. Ada rencana untuk menggali sisi gelap masa lalunya yang selama ini disembunyikan, untuk mematahkan klaim darah Ningrat yang mengancam. Sementara itu, Arga menjadi sosok yang semakin penting dalam perjuangan ini, bukan hanya sebagai pendukung setia istri, tetapi juga mediator antara keluarga dan kegaduhan sosial yang makin membesar. Dengan kepala dingin, Arga menyusun strategi menghadapi serangan politik dan sosial yang kian rumit. Pertemuan pertumbuhan sambung rasa antara Lestari dan para tetua desa, dan juga beberapa kerabat jauh yang setia memperkuat posisinya sebagai sosok yang pantas mendapat tempat dalam keluarga Ningrat. Di sisi lain, dukungan dari warga desa dan lingkungan sekitar tumbuh makin besar, melihat keberanian dan kejujurannya yang tak tergoyahkan. Dalam sebuah pertemuan resmi bersama keluarga besar, Lestari diundang untuk berbicara, sebuah momen yang luar biasa menegangkan di mana ia dengan tenang dan lantang mengungkapkan tidak hanya darah Ningratnya, tapi juga nilai-nilai kehormatan, ketulusan, dan keadilan yang ia junjung tinggi. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika ia menyatakan, "Saya mungkin bukan dari Istana Megah, tapi saya membawa kebenaran yang telah lama tersembunyi. Saya mohon diberi kesempatan bukan karena darah saya, tapi karena hati dan jiwa yang tulus ingin membangun keluarga ini bersama tanpa ada kebohongan dan dendam." Suasana berubah menjadi hening, penuh kekaguman dan respek yang mulai tumbuh di antara mereka yang hadir, sekaligus ancaman bagi mereka yang selama ini ingin mempertahankan kekuasaan di balik kebohongan. Tetapi drama belum usai. Segera setelah pengungkapan ini, ada cara-cara licik yang dimainkan untuk membalikkan keadaan, termasuk bisik-bisik rahasia yang beredar bahwa Lestari menggunakan dokumen palsu dan tipu muslihat untuk mendapatkan peran dalam keluarga. Arga dan Lestari pun harus menghadapi gelombang fitnah baru yang lebih intens, sekaligus mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang semakin panas dengan pihak-pihak tertentu dalam keluarga. Namun, mereka tahu satu hal pasti, kebenaran yang telah dinyatakan adalah titik balik yang tidak bisa dihapuskan. Kini perjuangan bukan hanya soal cinta, tapi juga pengakuan, keadilan, dan harga diri yang telah lama dipertaruhkan. Langit kelabu menyelimuti istana keluarga Ranggawarsita, mencerminkan suasana hati yang bergolak dan penuh ketegangan. Di balik dinding megah yang keras itu, sebuah badai intrik dan pengkhianatan tengah dipersiapkan oleh segelintir keluarga Ningrat yang tak rela posisi dan kehormatan mereka terguncang oleh kehadiran wanita desa bernama Lestari. Di ruang rapat utama yang dihiasi lukisan leluhur dan perabotan kayu berukir, para tetua keluarga Ranggawarsita berkumpul dalam suasana serius dan penuh waspada. Di posisi ketua rapat, Ranggawarsita sendiri duduk dengan wajah mendung, sesekali mencengkeram gagang kursi kayu berat tanda kegelisahan terselubung. "Ini sudah menjadi masalah serius yang bisa mengancam warisan dan nama baik kita," ucapnya dengan nada tegas namun bergetar oleh amarah dan kecemasan. "Lestari, janda desa yang berani mengklaim darah Ningrat tersembunyi. Kita tak boleh membiarkan hal ini berkembang." Beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang. Paman-paman yang paling tua mengusulkan agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menggali masa lalu Lestari dan mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitasnya. "Dokumen bisa dipalsukan," seorang saudara berpangkat tinggi menuturkan. "Kita harus memastikan kebenarannya dengan cara kita sendiri. Jangan sampai keluarga ini ternoda oleh tipu daya seseorang." Di tengah pertemuan, dibahas pula strategi sosial, menyebarkan fitnah tersembunyi ke kalangan bangsawan dan masyarakat desa, menekan Arga secara psikologis, serta mengisolasi Lestari agar kehilangan dukungan. Petugas keluarga yang berpengalaman segera dikerahkan untuk menyelidiki. Mereka menyusup ke desa tempat Lestari tinggal, mencari saksi lama, menggali riwayat keluarganya, dan berusaha menemukan bukti keburukan yang bisa melumpuhkan posisinya. Di rumah sederhana Lestari, ada pria misterius yang diam-diam memata-matai dengan kamera tersembunyi, merekam pertemuan dan aktivitas sehari-hari keluarga kecil itu. Namun apa yang mereka temukan tak seperti yang diharapkan. Lestari, sosok yang sederhana, tak pernah melakukan hal mencurigakan, penuh hormat pada tetangga dan bijaksana menghadapi masalah. Dalam satu pertemuan rahasia, seorang petugas laporan, "Sejauh ini tak ada bukti keterlibatan negatif. Namun, saya mendengar kabar dari desa tetangga bahwa ada rumor lama
bahwa Lestari pernah terlibat dalam konflik keluarga lain yang menyebabkan kehancuran. Mungkin itu celah kita. Mengetahui celah tersebut, beberapa anggota keluarga Ningrat memutuskan menggali lebih jauh. Mereka mulai menghubungi orang-orang dari masa lalu Lestari yang diketahui jarang bersuara. Seorang sosok misterius dari desa datang pada malam hari ke istana, membawa bukti-bukti yang diklaim sebagai surat dan foto lama yang bisa mengaitkan Lestari dengan skandal yang bisa mendiskreditkannya. Namun, dokumen itu terlihat samar dan penuh manipulasi, hanya cukup kuat untuk membuat kegaduhan tapi tak cukup nyata untuk bukti hukum. Konflik internal pun muncul. Beberapa keluarga menilai bahwa cara-cara niat jahat ini bisa memperparah citra keluarga, sementara lainnya menuntut dilanjutkannya tekanan dengan segala cara. Di tengah serangan psikologis yang keterlaluan, Arga merasa menjadi pusat badai. Tekanan keluarga yang semakin memuncak seperti memaksa dirinya untuk menyerah. Namun, rasa cinta pada Lestari dan rasa tanggung jawab pada keadilan membakar hatinya untuk melawan. Satu malam, Arga duduk sendiri di balkon luas di atas istana. Kepala menunduk, matanya menatap jauh ke gelapnya lembah dan kota di kejauhan. Teringat ucapan ibunya dan perkataan ayahnya yang seakan membelenggu kebebasannya. Sesekali tangannya menggenggam surat-surat tua yang diberikan Lestari, saksi bisu darah Ningrat yang sesungguhnya melekat pada wanita itu. Di balik keraguan dan kelelahan, Arga menemukan kekuatan. "Aku tidak bisa mengecewakan hati nurani," bisiknya lirih. "Aku memilih cinta dan kebenaran, walaupun itu berarti melawan semua yang pernah ku kenal." Namun konflik batinnya juga membuatnya merenungkan apakah perjuangan ini akan membawa luka lebih dalam untuk semua orang yang ia cintai, terutama Lestari, yang mulai menanggung beban berat berupa fitnah dan intimidasi. Sementara keluarga Ningrat berusaha menggerogoti dukungan Arga, Lestari berkembang menjadi sosok yang semakin kuat dan berdiri teguh. Ia menulis surat terbuka yang diam-diam disebarkan oleh beberapa sekutu untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya dan kebenaran yang mencoba ia bawa. "Darah dan kehormatan bukan milik siapa saja yang dipilih oleh garis nasib," tulisnya, "tapi milik mereka yang berani melawan ketidakadilan dan mempertahankan kebenaran." Bersama Arga, mereka merancang pendekatan diplomatis untuk menghadapi keluarga, mengunjungi beberapa anggota keluarga yang belum sepenuhnya menutup pintu terbuka, dan mencari titik temu agar konflik tidak semakin dalam. Namun, keluarga Ningrat tetap memainkan kartu terakhir, memanipulasi media, mengundang pejabat desa untuk menekan Lestari, dan menyebarkan informasi miring tentang kehidupan pribadinya. Situasi kian memanas. Arga dan Lestari sadar bahwa mereka hampir berada pada ujung perang yang menentukan. Apakah cinta dan kebenaran bisa menembus tembok tradisi dan intrik yang sudah lama membelenggu keluarga mereka? Atau apakah gelombang gelap mereka hadapi akan menenggelamkan segalanya? Dengan keberanian yang menggelegak, mereka berdua berlatih menenangkan jiwa di tengah badai, berkomunikasi lebih terbuka, dan memperkuat jaringan dukungan yang selama ini terabaikan. Tak hanya cinta yang mereka pertahankan, tapi juga harga diri, identitas, dan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Suara derap langkah dan bisikan mengisi lorong megah istana Ranggawarsita yang kini dipenuhi gugusan tamu keluarga besar dari berbagai cabang keluarga Ningrat. Hari itu, ruang utama disiapkan dengan megah dan serius, karpet merah yang tebal menempel di lantai kayu, banner keluarga tergantung dengan lambang megah yang memantulkan cahaya lampu kristal. Arga berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah yang dulu akrab namun kini terwarnai ekspresi beragam. Penasaran, curiga, marah, bahkan ada yang penuh simpati tersembunyi. Di sisi lain ruangan, Lestari dengan anggun berdiri, mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan rapi, perlambang dari keteguhannya melawan segala hinaan. Matanya sinar penuh keyakinan yang tak mudah goyah. Kali ini ia tidak sendiri, sebab Arga berdiri kokoh persis di belakangnya, siap menjadi pelindung sekaligus pendukung. Suasana yang memanas dari awal. Ketua keluarga, Ranggawarsita, membuka pertemuan dengan suara berat namun terkontrol. "Hari ini kita berkumpul bukan semata untuk membicarakan perjodohan yang gagal, tapi tentang masa depan keluarga kita. Ada hal-hal yang harus diungkapkan, diuji, dan akhirnya diputuskan." Beberapa anggota keluarga membisikkan persetujuan, sebagian lain terlihat skeptis menunggu giliran berbicara.
Salah satu paman Arga, tokoh pelaku utama oposisi, berdiri dengan gagah. Kita harus jujur. Perempuan yang dipilih Arga bukan hanya melanggar tradisi, tapi juga membawa kabar yang membingungkan soal identitas dan garis keturunan. Apa kita bisa percaya penuh? Lestari mengangkat tangan, suara lembut tapi penuh ketegasan. Saya mengerti keraguan dan ketakutan yang ada. Namun semua dokumen yang saya bawa dan pernyataan saya di sini nyata. Saya hadir bukan untuk merusak keluarga, tapi membangun dan menegakkan kebenaran. Konfrontasi emosional. Banyak keluarga yang mulai bersuara, saling debat keras dan penuh emosi. Ada yang menyatakan kekecewaan bahwa Arga telah mencoreng nama baik keluarga dan menantunya sama sekali tak pantas. Ada pula suara yang menyerukan agar memberi kesempatan pada Lestari, karena rasa cinta sejati jangan hanya dinilai dari asal-usul. Seorang bibi Arga berkata dengan nada pedih, "Anakku, kau tahu ini berat bagi kami semua. Aku hanya ingin kau aman dan bahagia. Tapi, apakah kau yakin ini jalanmu?" Arga menatap bibinya, dengan mata berkaca-kaca tapi suara mantap. "Ini bukan sekadar tentang aku. Ini tentang kejujuran, keberanian, dan cinta yang bertahan menghadapi segala rintangan." Sementara itu, suara-suara bernada sarkastis dan hinaan dari anggota keluarga lain sempat menggema, memancing ketegangan sampai beberapa kali hampir ricuh. Namun Arga dan Lestari tetap diam, menjaga sikap, membiarkan waktu dan bukti berbicara. Pengungkapan bukti dan kesaksian saksi. Arga memutuskan untuk membuka kotak berisi dokumen, yang mulai ia paparkan satu persatu, menunjukkan surat-surat sejarah, silsilah keluarga, dan kutipan lama dari arsip yang menegaskan tempat Lestari dalam garis keturunan. Beberapa saksi, teman lama keluarga dan tetua desa, dipersilakan memberi keterangan. Salah satu tetua desa dengan suara tegas berkata, "Saya yang mengenal Lestari sejak kecil. Ia adalah perempuan jujur dan tangguh, yang menjaga kehormatan keluarganya dengan sungguh-sungguh." Pemaparan bukti membuat banyak keluarga terlena oleh fakta baru, tapi juga mendorong mereka untuk merenung lebih dalam tentang arti kehormatan dan masa depan keluarga. Titik balik dan keputusan sementara. Ranggawarsita mengambil alih. Kami semua menyadari ini bukan hal mudah. Namun, demi kebaikan bersama, kita tidak boleh terpaku pada prasangka. Aku mengusulkan agar kita beri waktu untuk menilai sendiri, tanpa tekanan, tanpa kebencian. Mari kita buka hati untuk kebenaran dan cintai satu sama lain. Usulan ini tidak langsung diterima bulat, tapi sebagian besar keluarga mulai melunak. Arga dan Lestari pun merasa lega, meski tahu perjuangan belum selesai. Penutup pertemuan dengan harapan baru. Saat pertemuan usai, Arga menggenggam erat tangan Lestari. Ini baru permulaan. Mereka mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Bersama, kita bisa melawan semua ini. Lestari tersenyum. Aku tak pernah takut. Selama ada cinta dan kejujuran, aku yakin kita bisa melewati semua. Langit malam istana membentang luas dan tenang di atas mereka, menjadi saksi kebangkitan dua insan yang menolak tunduk pada prasangka dan tradisi kaku demi menatap masa depan penuh harapan. Sinar mentari pagi menembus tirai jendela ruang tamu di rumah kayu sederhana milik Lestari. Suasana begitu tenang, namun hati Arga dan Lestari berdetak cepat penuh semangat. Setelah pertemuan keluarga besar yang bergejolak, ada angin segar mulai berhembus di antara pusaran gelombang persoalan yang selama ini membebani. Awal munculnya dukungan. Beberapa hari setelah pertemuan, kabar soal keberanian Lestari dan bukti keaslian identitasnya menyebar ke desa dan lingkungan sekitar, bahkan sampai ke pegawai dan kalangan bangsawan yang selama ini menyimpan kecemburuan. Tak disangka, banyak suara yang mulai muncul, menyuarakan dukungan. Teman lama Arga sejak sekolah yang selama ini dia memperhatikan, menghubungi secara rahasia dan menawarkan bantuan moral serta saran. Tetua desa dan tokoh masyarakat, yang merasa bangga akan keberanian Lestari, mulai aktif menggelar pertemuan yang mendukung pasangan itu secara terbuka. Beberapa kerabat jauh Ranggawarsita yang belum terlalu terikat pada tradisi ketat, mulai menawari simpati dan menjaga agar propaganda hitam tidak makin meluas merusak nama baik Arga dan Lestari. Sebuah surat terbuka juga mulai beredar di kalangan sosial,
berisikan suara hati masyarakat yang menolak penindasan norma sosial yang kaku dan menuntut pengakuan atas keberanian serta ketulusan cinta sejati. Gerakan perlahan menjadi aksi. Arga dan Lestari menyadari bahwa dukungan ini merupakan modal besar yang harus dipupuk dan dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih nyata. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah strategis. Sosialisasi dan pembentukan komunitas kecil yang terdiri dari para pendukung, yang bertemu secara diam-diam untuk berbagi cerita, strategi, dan saling menguatkan. Penggalangan dukungan tertulis, dalam bentuk tanda tangan dan testimoni yang dikumpulkan dari warga desa, kerabat, dan sebagian anggota keluarga yang terbuka. Kolaborasi dengan media lokal, untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya cinta, kejujuran, dan hak memilih bagi tiap individu, dalam upaya merebut opini publik yang selama ini dimonopoli oleh tradisi lama. Perubahan sikap di lingkungan keluarga. Kabar dukungan dan gerakan aksi mulai sampai ke telinga sebagian anggota keluarga Ningrat yang sebelumnya keras menentang. Reaksi mereka beragam. Ada yang mulai melunak dengan was-was, merasa bahwa menolak terus terang tanpa kompromi justru berpotensi merusak reputasi keluarga. Namun sebagian besar masih keras kepala, merencanakan cara-cara licik untuk mematahkan semangat Arga dan Lestari, mulai dari menyebar fitnah samar hingga memanfaatkan pengaruhnya ke lingkungan sosial desa. Konflik pun masih berkecamuk. Namun kini Arga merasa berbeda. Dengan dukungan yang makin kuat, ia menemukan energi dan keberanian baru menghadapi serangan yang datang silih berganti. Kesatuan dan komitmen pasangan. Di malam yang dingin, Arga dan Lestari duduk bersama di beranda rumah. Jari-jari mereka saling menggenggam erat. "Kita sudah mulai mendapatkan cahaya di ujung lorong gelap ini," ujar Arga. Lestari menatap matanya penuh semangat. "Aku percaya, dengan dukungan itu, kita bisa membuat sejarah baru. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang terjebak oleh tradisi yang mengekang." Mereka berdua berkomitmen menjaga api perjuangan tetap menyala, melewati segala rintangan dan intrik yang semakin rumit. Konflik baru yang muncul. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung tanpa rintangan. Keluarga Ningrat memutuskan untuk mengintensifkan serangan mereka melalui cara-cara rahasia. Surat ancaman dan peringatan yang mulai diterima Arga dan Lestari dengan nada lebih keras. Tekanan politik terhadap pejabat dan penguasa desa untuk mengisolasi mereka. Pembentukan aliansi keluarga Ningrat dengan beberapa pejabat desa untuk menghalangi perkembangan komunitas dukungan. Ancaman terbaru ini menguji sampai seberapa jauh kekuatan hati dan strategi Arga serta Lestari mampu bertahan. Gambaran desa dan lingkungan yang makin dinamis. Sementara itu, lingkungan desa mulai berubah. Penduduknya kini terbagi antara yang mendukung keberanian pasangan itu dan yang takut pada kekuatan tradisi serta tekanan keluarga Ningrat. Kehidupan sosial desa menjadi lebih dinamis, penuh dengan diskusi-diskusi hangat dan debat ringan yang membuka mata sebagian warga terhadap pentingnya meninggalkan prasangka lama demi kesejahteraan bersama. Fajar baru menyingsing di balik gunung, menebarkan sinar kehangatan pagi yang segar. Namun di dalam rumah kayu sederhana Lestari, suasana penuh aktivitas dan persiapan. Di meja kayu yang usang, dokumen, surat dukungan, dan rencana-rencana tertulis tersebar rapi, menjadi saksi betapa perjuangan yang mereka jalani bukan sekadar pertaruhan hati, tapi sebuah gerakan sosial yang makin membesar. Menjalin aliansi kuat. Arga dan Lestari terus mengumpulkan teman, kerabat, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang mulai memahami keadilan dan keberanian mereka. Mereka mengadakan pertemuan berkala di tempat-tempat tersembunyi untuk mengkoordinasikan langkah dan berbagi informasi terkait taktik keluarga Ningrat yang menyebar fitnah dan melakukan tekanan sosial. Salah satu yang menjadi kunci adalah mendekati beberapa anggota keluarga Ranggawarsita yang selama ini masih ragu atau diam di tengah konflik. Dengan pendekatan diplomatis Arga, segelintir keluarga mulai membuka pintu hati dan bersedia menyuarakan dukungan Orai. Peran tokoh desa dan pendukung lama. Pengaruh tokoh-tokoh dihormati di desa juga semakin terasa. Pemimpin adat, guru tua, dan sahabat lama Lestari yang selama ini menjaga dirinya dari kegelapan masa lalu, kini berani tampil di hadapan komunitas desa, memberikan kesaksian dan memperkuat moral bersama. Mereka menciptakan jejaring sosial lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian,
dan kebebasan memilih, berlawanan dengan prasangka tradisional keluarga Ningrat yang mengekang. Intrik keluarga Ningrat makin licik. Di balik itu, keluarga Ranggawarsita tak tinggal diam. Mereka menempuh jalur gelap untuk menyerang melalui media, menyebarkan desas-desus palsu mengenai Lestari, serta memanfaatkan hubungan politis untuk memojokkan posisi Arga. Sebuah rencana menggelikan terungkap, mendirikan cerita palsu soal skandal masa lalu Lestari yang dibesar-besarkan demi menjatuhkan kredibilitasnya. Namun, upaya ini mendapat perlawanan sengit dari para pendukung yang lihai menjernihkan kabar dan melawan propaganda jahat tersebut. Strategi publikasi dan penggalangan opini. Arga memulai serangkaian pidato terbuka di desa dan kota kecil, menggunakan bahasa sederhana namun menyentuh hati, mengenai hak memilih, kebebasan, dan cinta yang melampaui batas kasta. Lestari juga menulis surat dan artikel yang diterbitkan di surat kabar lokal dan media sosial, sesuai setting cerita modern tradisional, menyuarakan kisah pribadinya dan pengalamannya menghadapi diskriminasi serta prasangka. Ujian dari dalam diri. Namun tak kalah berat adalah pergulatan batin yang terus membayangi. Arga merasakan tekanan memuncak tidak hanya dari keluarga dan masyarakat, tapi juga dalam dirinya sendiri, antara keinginan untuk menyerah dan keteguhan melanjutkan perjuangan. Lestari menjadi penopang utama, memberikan kekuatan dan semangat agar mereka tetap bersatu dan fokus pada tujuan. Kita berjalan dalam gelap, tapi dengan masing-masing langkah, kita buat jalannya semakin terang, katanya penuh yakin. Pertarungan terbuka dan tantangan baru. Momen puncak muncul ketika keluarga Ningrat secara resmi mengeluarkan pernyataan melalui media, menolak klaim dan keberadaan Lestari sebagai bagian dari keluarga mereka. Hal ini memicu gelombang pro dan kontra yang makin panas di masyarakat. Merespons ini, Arga dan Lestari menggelar konferensi pers yang mengundang perhatian luas. Dengan tenang dan percaya diri, mereka membantah semua tuduhan, membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi, dan menyerukan agar publik melihat kebenaran dengan mata hati. Sejak pertemuan keluarga besar Ranggawarsita yang penuh ketegangan itu, angin perubahan mulai berhembus pelan tapi pasti di desa dan lingkungan sekitar. Kisah Arga dan Lestari tidak lagi hanya menjadi rahasia antara keluarga mereka, melainkan berubah menjadi perbincangan hangat, bahkan perdebatan di setiap penjuru. Suatu pagi yang cerah di rumah kayu sederhana milik Lestari, suasana terasa berbeda. Di ruang tamu kecil itu, puluhan orang berkumpul dengan penuh semangat. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat desa, pemuda-pemudi yang mulai belajar untuk mencintai kebebasan memilih, serta beberapa kerabat Arga yang mulai membuka hati. Arga berdiri di depan mereka, menatap penuh haru dan tekad. "Cinta sejati," ucap Arga dengan suara lantang yang menggema dalam ruangan, "bukan soal kasta, harta, atau perjodohan yang dipaksa. Cinta adalah hak setiap manusia, dan kita berhak memilih untuk bahagia. Hari ini, kita berdiri bersama bukan untuk melawan keluarga, tapi melawan ketidakadilan yang membelenggu kita semua." Seruan itu disambut tepuk tangan yang meriah, membawa harapan baru bagi mereka yang selama ini terkungkung oleh tradisi dan prasangka. Di sisi lain desa, Lestari duduk menulis surat dengan penuh ketulusan. Surat-surat terbuka itu ditujukan kepada masyarakat desa dan kota kecil sekitarnya, berisi kisah hidupnya, bagaimana ia harus bertahan dari hinaan dan stigma, dan keyakinannya bahwa cinta tidak boleh dibatasi oleh latar belakang sosial. Surat-surat itu segera menyebar dan menjadi viral, membuka matanya banyak orang. Berita tentang perjuangan mereka merambah ke media lokal dan sosial. Para jurnalis muda yang peduli dengan isu sosial mulai mengangkat kisah mereka sebagai simbol keberanian melawan tradisi usang. Di jejaring sosial, muncul gelombang komentar yang menyuarakan dukungan, membawa harapan dan kekuatan bagi Arga dan Lestari. Namun, seperti dua sisi mata uang, ada pula suara-suara konservatif yang berusaha mempertahankan norma lama, menolak perubahan yang mereka anggap berbahaya. Di dalam keluarga Ranggawarsita, retakan mulai terlihat. Beberapa anggota keluarga yang lebih lunak mulai berpikir ulang tentang sikap mereka terhadap Arga dan Lestari. Mereka bertanya-tanya, apakah hidup hanya soal mengikuti aturan tradisi tanpa melihat kebahagiaan orang yang mereka cintai? Tetapi ketegangan masih menggelayuti. Surat-surat ancaman mulai datang, bisik-bisik fitnah tersebar,
dan tekanan dari pejabat desa yang bekerja untuk mempertahankan tatanan lama semakin terasa. Mereka mencoba menggagalkan pertemuan-pertemuan dukungan dan membatasi ruang gerak Arga dan Lestari. Meski begitu, pasangan itu tak goyah. Dengan teguh mereka saling menguatkan, mempertahankan api cinta dan harapan yang mulai berkembang di hati masyarakat. Di salah satu malam berbintang, Arga dan Lestari duduk bersama di beranda rumah. Angin sepoi membelai lembut, mengiringi kata-kata penuh semangat Arga. Ini baru awal, Lestari. Kita sudah menyalakan cahaya yang takkan pada meskipun badai menghadang. Lestari tersenyum, menggenggam tangan Arga erat. Selama kita bersama dan berani melangkah, aku yakin cinta kita akan membuka jalan bagi banyak orang. Seiring hari berganti, kehidupan desa menjadi kian dinamis. Suara-suara diskusi dan debat mengenai cinta, hak memilih, dan pentingnya menghargai perbedaan mulai menggema, membuka jalan bagi perubahan perlahan namun pasti. Langit pagi di atas istana megah keluarga Ranggawarsita tampak labu, seperti mencerminkan suasana hati yang suram di dalamnya. Di ruang tamu yang luas penuh hiasan lukisan leluhur, suara bisik-bisik dan gesekan langkah terasa begitu mengganggu ketenangan yang dulu pernah ada. Arga berjalan pelan, menyusuri lorong megah di antara keluarga besar yang terpecah dua, bagaikan medan pertempuran tak terlihat. Pandangan mata yang dulu menyatu kini dipenuhi dengan curiga dan prasangka. Perpecahan dua kubu. Di satu sisi, para anggota keluarga tua dan konservatif berdiri kukuh mempertahankan tradisi. Anakku sudah mengkhianati darah luhur kita. Suara salah seorang paman bergema dengan amarah tersembunyi. Memilih seorang janda desa yang tidak pantas. Ini aib yang mempermalukan keluarga. Mereka menuntut agar Arga kembali pada jalur perjodohan yang telah ditentukan, bahkan mengancam akan mengucilkannya dan memotong akses warisan jika tidak patuh. Di sisi lain, sekelompok anggota keluarga muda dan moderat mulai muncul suara berbeda. Kita hidup di zaman yang berbeda, ujar seorang sepupu muda dengan tegas namun penuh harapan. Mungkin sudah waktunya membuka cakrawala, menghargai pilihan Arga dan cinta yang dia yakini. Namun dialog mereka masih terjepit oleh kebekuan dan penasaran yang sulit diurai. Drama batin Arga. Di kamar pribadinya, Arga termenung dalam keheningan. Berat sekali bagaikan ada gunung yang menekan dadanya. Apakah aku benar-benar mengkhianati keluargaku? Atau ini panggilan hati yang selama ini kugenggam? Gumamnya lirih. Mata Arga mengenang wajah ibunya yang mulai menunjukkan tanda kelelahan dan kecewa yang dalam. Rasa bersalah menyelubungi hatinya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa mencintai Lestari adalah hal yang ia yakin paling benar. Di luar, Lestari juga berjuang dengan luka batinnya sendiri. Cemoohan dan fitnah yang datang menghujam membuatnya lebih kuat. Namun tak kebaikan hati membuat segalanya jadi lebih berat. Aku bukan hanya berjuang untuk kita, Arga, katanya dalam hati. Aku berjuang untuk kebebasan dan harga diri yang selama ini direnggut. Keretakan dalam ikatan keluarga. Ketegangan membuat beberapa anggota keluarga memilih menyembunyikan pendapat mereka, atau bahkan menarik diri dari konflik yang kian sengit. Beberapa yang bersimpati takut untuk bersuara, khawatir menjadi sasaran. Sementara itu, pihak konservatif makin gencar menggalang kekuatan, bahkan merencanakan langkah untuk menjatuhkan reputasi Arga dan Lestari, mengangkat luka lama yang ingin mereka tutup rapat. Munculnya harapan baru. Di tengah gelombang permusuhan, sejumlah anggota muda mulai bangkit membawa angin segar. Kita harus menjadi jembatan, bukan jurang perpecahan, kata seorang sepupu yang dikenal bijak, berusaha mendamaikan kedua kubu. Dengan penuh tekad, mereka mengajak keluarga untuk mengenang kembali arti keluarga, bukan sekadar garis keturunan, tapi juga cinta dan pengertian. Malam itu, cahaya lampu gantung meredup di ruang tamu utama istana keluarga Ranggawarsita. Bayangan panjang menari di dinding berukir kayu jati yang megah, seolah menyembunyikan bisik-bisik rahasia yang dipelintir rapi. Di antara anggota keluarga yang duduk berdiam dalam lingkaran kecil, tepat di tengahnya berdiri sosok yang selama ini amat jarang diperhitungkan. Raka, sepupu Arga yang dingin dan penuh perhitungan. Mata Raka menyapu ruangan dengan sorot tajam, mengejar setiap wajah yang hadir, mengukur kekuatan masing-masing.
Sudah saatnya kita ambil kendali, suaranya pelan namun padat. Langkah Arga dan Lestari makin mengancam masa depan keluarga ini. Ini bukan persoalan pribadi, tapi warisan dan nama baik yang sedang dipertaruhkan. Para anggota yang mengelilinginya mengangguk, terkesan oleh kesungguhan dan tekad yang terpancar. Suara-suara setuju mulai bergema, menyusun manuver dan rencana untuk menjegal langkah Arga dan menjaga supremasi tradisi ningrat. Raka kemudian membuka sebuah map tebal berisi dokumen tipis kusam dan foto-foto lama. Dokumen-dokumen ini bisa jadi kunci untuk menggali sisi gelap masa lalu Lestari. Kita harus gunakan ini agar mahkota keluarga tetap bersinar tanpa noda. Niat mereka bukan hanya sekadar menolak, tapi mengganyang dengan cara licik, menyebarkan kebohongan yang dirancang sedemikian rupa agar sulit dibantah. Surat tanpa nama berisi ancaman halus pun dikirim diam-diam kepada Arga dan Lestari, memperingatkan bahwa keputusan mereka akan membawa bencana. Suatu malam, Arga duduk termenung di balkon istana. Angin dingin menusuk tulang, menggoda pikirannya yang kacau balau. Ia memegang surat-surat tua yang dulu diberikan Lestari, sebuah peringatan bahwa darahnya dan Lestari mengalir dalam satu garis, tapi juga pengingat pertempuran berat yang harus mereka lalui. Bisikan-bisikan Raka terus terngiang di telinga. Kembalilah pada jalan yang semestinya, atau kau akan kehilangan segalanya. Kata-katanya membekas seperti bayangan gelap. Namun di dalam hatinya, Arga menolak tunduk, walau keraguan-raguan mulai menggerogoti kepercayaannya. Sementara itu, Lestari yang mendapati fitnah tersebar, merasakan gelombang kengerian namun enggan menyerah. Ia menguatkan diri dengan dukungan dari sahabat desa dan tokoh masyarakat yang selalu percaya pada kebenaran. Kita hadapi semuanya, katanya tegar, karena cinta dan kebenaran lebih kuat dari kebohongan. Beberapa kali, ia berusaha menghubungi Arga, mencoba meredam keraguan yang mulai muncul di hati lelaki itu akibat tekanan psikologis yang sengit. Puncak dari intrik itu terjadi saat gosip tentang masa lalu gelap Lestari tiba-tiba tersebar luas. Isu yang dikembangkan sedemikian rupa menyeret nama baiknya ke dalam kotoran, sekaligus menguji batas kesetiaan dan keteguhan Arga. Dalam menghadapi badai fitnah, Arga dan Lestari duduk bersisian di bawah sinar rembulan, tangan mereka erat terjalin. Keheningan malam menjadi saksi bisu pergulatan hati mereka. Arga berkata pelan, "Semua ini berat, tapi aku takkan biarkan bayangan masa lalu memisahkan kita." Lestari menatapnya, matanya penuh harap dan percaya. Kita akan bertahan. Karena cinta kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran bisa mengalahkan semua fitnah. Angin malam desa berhembus lembut menari di sela pepohonan, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Di rumah kayu kecil di pinggiran desa, Lestari duduk sendiri, memandangi cahaya lampu minyak yang redup. Di tangannya terselip foto tua berpinggiran usang, jejak masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Suara hatinya lirih berbisik, "Sampai kapan aku harus berlari dari bayang-bayang yang ingin menyusup kembali?" Malam itu, Lestari kembali dihantui kenangan getir. Pengkhianatan keluarga besarnya dulu, kehancuran yang membuat ia harus lari, kehilangan segalanya kecuali kehormatan yang ia pertahankan setengah mati. Di luar, suara langkah kaki Arga memecah kesunyian. Ia datang setelah seharian dipusingkan intrik dan fitnah yang terus disebar Raka. Ia menatap Lestari penuh kegelisahan. "Maafkan aku," suara Arga selembut embun pagi. "Aku mulai merasa letih. Tekanan keluarga, fitnah, semuanya membuatku ragu. Kadang aku takut bayang-bayang masa lalu itu benar-benar akan memisahkan kita." Lestari menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getir yang merambat di dada. "Masa laluku memang penuh luka, Arga. Tapi aku bertahan bukan untuk terus disalahkan, melainkan untuk membuktikan bahwa aku pantas dicintai, pantas bahagia." Mereka duduk berdua di pinggir beranda, tenang dalam diam, saling menguatkan. Lestari akhirnya bercerita, air matanya mengalir pelan, tentang pengkhianatan kerabat, tentang fitnah yang menghancurkan kehormatan keluarganya dulu, dan tentang perjalanan panjangnya hingga menjadi janda desa yang dipandang sebelah mata. Namun, dari kesakitan itu, ia belajar tentang ketabahan, kejujuran, dan harga diri.
Arga mendengarkan dengan kepala tertunduk. Dalam batinnya sendiri, ia berperang hebat. Ia ingin percaya sepenuhnya pada Lestari, tetapi fitnah yang ditebarkan Raka begitu licik, membuat setiap desas-desus terasa nyata. Ketakutan kehilangan keluarga berpadu ketakutan kehilangan Lestari. Tapi di tengah badai itu, Arga menemukan jawabannya. "Aku memilihmu, Lestari," ucapnya akhirnya dengan suara bulat. "Aku percaya padamu. Aku mau berjalan bersamamu, melewati semua luka dan rintangan. Kau adalah cahaya dalam hidupku yang suram." Malam itu, mereka berdua berdiri menatap langit berbintang dari beranda rumah. Setiap bintang seakan jadi saksi janji baru, untuk saling percaya, saling jujur, dan tetap teguh menghadapi apapun yang menghadang. Sementara itu, di sudut lain desa, Raka dan kelompoknya tak berhenti menebar fitnah. Namun kekuatan cinta dan keberanian yang tumbuh di hati Arga dan Lestari mulai menarik simpati penduduk desa yang lebih luas. Perlahan, suara dukungan tumbuh, menggeliat menembus batas prasangka dan rasa takut, menjadi sinyal kebangkitan perubahan. Senja menyelimuti desa kecil tempat Lestari tinggal. Warna jingga merona di langit, seolah menandakan harapan baru di tengah kepedihan dan pergulatan lama. Namun di dalam rumah kayu sederhana itu, suasana jauh dari tenang. Arga duduk mengelilingi meja kayu yang penuh dengan kertas-kertas, surat, dan beberapa peta kecil. Di sekelilingnya, beberapa orang yang kini menjadi sekutu mereka, seorang teman lama Arga yang cerdas, beberapa tokoh masyarakat desa yang dihormati, serta beberapa kerabat yang mulai membuka hati, berbincang dengan serius. "Kita sudah melewati banyak hal," kata Arga menatap mereka satu persatu. "Tapi sekarang adalah saatnya untuk tidak hanya bertahan. Kita harus mulai melangkah maju dengan strategi yang jelas." Teman Arga, Pranawa, menggenggam sebuah tablet dan menambahkan dengan antusias, "Kita perlu menyebarkan cerita kalian secara luas, bagaimana cinta dan keberanian melawan tradisi kuno yang mengikat. Media lokal dan sosial akan jadi alat penting." Seorang tokoh desa, Pak Hadi, mengangguk, "Kita juga harus merangkul lebih banyak penduduk desa dan keluarga yang masih ragu. Mereka harus tahu bahwa perubahan bukan ancaman, tapi harapan." Arga tersenyum tipis. "Benar. Dan selain itu, kita juga harus menjaga pintu komunikasi dengan beberapa keluarga Ranggawarsita yang mulai lunak. Mereka bisa jadi jembatan bagi perdamaian." Percakapan mereka berlangsung hingga malam, menyusun rencana terperinci, pertemuan diam-diam dengan anggota keluarga moderat, penggalangan dukungan tertulis, hingga persiapan konferensi pers untuk melawan fitnah yang masih mengancam. Di malam itu, setelah pertemuan usai, Arga dan Lestari duduk di beranda. Angin dingin malam membelai lembut wajah mereka. "Kita sudah bukan hanya dua orang yang berjuang," bisik Lestari. "Kini kita adalah suara bagi banyak orang yang ingin bebas memilih." Arga menggenggam tangannya. "Lestari, denganmu aku merasa kuat. Bersama kita bisa menghadapi apapun." Sementara itu, di balik bayang-bayang, Raka dan kelompoknya mengamati gerakan mereka dengan waspada. Namun kekuatan cinta dan dukungan masyarakat perlahan menggoyahkan benteng musuh. Seiring hari berganti, suara cinta dan harapan mulai memenuhi ganggang desa dan lorong-lorong keluarga Ningrat, membawa perubahan yang tak bisa dihindari. Malam menyelimuti istana keluarga Ranggawarsita dengan damai yang kelam, seakan menyembunyikan gelora rahasia yang tengah membara di balik tembok megahnya. Dalam ruang kerja yang remang, di antara tumpukan buku dan dokumen usang, Arga duduk bersama Pranawa, sahabatnya yang cerdas dan pandai membaca situasi. Pranawa menyerahkan secarik surat kusam berdebu yang baru saja ditemukan dari tumpukan arsip keluarga. Dengan suara bergetar dan penuh harap, Arga membuka surat itu. "Dalam nama keluarga Ranggawarsita, demi menjaga kejayaan dan nama besar, kami mengorbankan segalanya, termasuk kebenaran dan keadilan." Tulisan itu menguak fakta kelam masa lalu, skandal pengusiran keluarga lain, pemalsuan surat hak waris, bahkan tipu muslihat untuk mempertahankan kekuasaan yang telah lama ditutupi agar keluarga tetap di puncak kehormatan. Arga merasakan dingin menyusup ke tulang. Ternyata, keluarga Lestari yang dulu dihancurkan dan dikucilkan bukanlah tanpa sebab.
Mereka adalah korban dari ambisi dan kebohongan terselubung keluarga Ningrat yang kini tengah ia hadapi. Esok harinya, dengan berani Arga menghadap para tetua keluarga, membawa bukti yang mengungkapkan dosa masa lalu itu. Ruang pertemuan yang dulu penuh hormat berubah tegang. Raka dan kelompok konservatif mencoba menyangkal dan menutup-nutupi, tapi Pranawa yang telah menyusun saksi kunci dengan fakta sejarah membuat argumen mereka goyah. "Terlalu lama kita hidup dalam bayang-bayang kebohongan," kata Arga dengan suara tegas namun syarat luka. "Sudah saatnya kebenaran keluar dari gua gelap untuk menyinari masa depan kita." Beberapa anggota keluarga menangis, memahami dengan pilu bahwa kehormatan keluarga ternyata dibangun atas fondasi yang retak. Pembicaraan itu membuka celah bagi suara-suara moderat untuk mulai menyuarakan perubahan. Di desa, berita itu cepat menyebar. Penduduk yang semula meragukan Lestari kini berdiri teguh memberi dukungan, melihat bahwa wanita yang mereka kenal berjuang bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk keadilan yang lebih luas. Suatu malam, di bawah pohon beringin tua yang dahulu jadi saksi bisu perjuangan mereka, Lestari menangis pelan demi meluapkan semua luka masa lalu yang telah lama dipendam. "Aku tak ingin membalas dendam, Arga," suaranya lirih dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kebenaran mengalahkan kebohongan. Jangan pernah ragu, aku memilih hidup ini denganmu, bukan sebagai beban, tapi sebagai kekuatan." Arga memeluknya erat, menghapus air mata itu dengan sayang. "Kita akan berjalan bersama, melewati gelapnya masa lalu menuju cahaya masa depan. Bersama, kita akan menulis sejarah baru keluarga ini." Malam itu mereka tahu, perjuangan belum usai, tapi satu rantai yang mengikat mereka kini mulai terlepas. Kekuatan dan kejujuran menjadi lentera yang akan menerangi langkah perjuangan mereka ke depan. Langit kelabu menggantung berat di atas istana Ranggawarsita. Suasana hari itu berbeda, lebih mencekam, seolah rahasia lama yang selama ini terpendam siap meledak dan mengubah segalanya. Ruang utama yang biasanya megah dan tenang, kini menjadi gelanggang panas bagi seluruh keluarga besar. Arga berdiri di tengah ruangan, dagunya terangkat meski matanya menyimpan keluh kesah. Di sekelilingnya tergambar wajah-wajah penuh amarah, keraguan, bahkan kebencian. Di sisi lain, Lestari masih tegar mengenakan kebaya sederhana yang memancarkan keteguhan hati. Ranggawarsita, kepala keluarga yang selama ini menjadi simbol kekuasaan, membuka pertemuan dengan suara berat. "Hari ini bukan hanya tentang keabsahan klaim dan cinta. Ini tentang masa depan kita semua. Apakah kita memilih kebencian atau berdamai dengan kebenaran?" Perdebatan panas dan suara-suara terpecah. Sikap kubu tradisionalis tak berubah. Mereka menyerang Lestari dengan keras, menuduhnya oportunis dan penghasut perpecahan. "Dia bukan dari darah kita. Dia akan menghancurkan nama baik dan warisan keluarga," teriak seorang paman Arga, suaranya bergema di seluruh ruang. Namun kubu pendukung Arga dan Lestari membalas penuh semangat. Seorang sepupu muda berbicara lantang, "Kita hidup di abad modern. Cinta dan kejujuran tidak bisa lagi ditutup oleh dinding prasangka. Lestari membawa kebenaran dan keberanian yang kita butuhkan." Dialog saling serang berlangsung sengit, kadang berubah jadi pertengkaran yang hampir mengoyak kebersamaan keluarga. Beberapa wajah memerah, tangan terkepal, dan air mata mulai mengalir, membuktikan betapa dalam dan beratnya perasaan yang terlibat. Pengungkapan rahasia dan kejujuran yang menyakitkan. Di puncak pertemuan, Arga mengambil alih dengan suara mantap, membuka arsip dan dokumen yang telah lama tersembunyi. Ia membacakan bagian demi bagian, menyingkap kebohongan masa lalu dan mengungkapkan luka yang selama ini ditutup rapat. Lestari, dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, berbicara bukan sebagai pengkhianat keluarga, tapi sebagai wanita yang berani menghadapi kenyataan. "Saya bukan ancaman. Saya adalah bagian dari keluarga ini, yang selama ini disembunyikan. Dan saya berdiri di sini dengan cinta, bukan untuk membalas dendam, tapi membangun masa depan." Banyak anggota keluarga terdiam, terhenyak oleh pengakuan ini. Beberapa menangis, beberapa lainnya mulai melunak, menyadari sudah saatnya membuka hati dan pikiran. Titik balik dan keputusan berat.
Ranggawarsita menatap tajam ke arah Arga dan Lestari, kemudian menghembuskan napas panjang. Aku mengakui bahwa kami terjebak lama dalam keangkuhan dan ketakutan. Hari ini, aku mengusulkan agar kita membuka lembaran baru, dengan syarat semua pihak berkomitmen untuk memperbaiki keretakan dan menghormati kebenaran. Suasana berubah hening, lalu perlahan tepuk tangan muncul dari beberapa anggota keluarga yang mulai menerima perubahan. Namun ada pula yang tetap menolak dan memilih pergi dari ruang itu, membuat perpecahan menjadi nyata. Perayaan kemenangan yang belum penuh. Setelah pertemuan berakhir, Arga dan Lestari berdiri bergandengan tangan di taman istana, memandang bintang-bintang yang mulai berkilau. Mereka tahu ini baru permulaan, perjuangan yang lebih berat menanti. Tapi hari itu mereka menang, bukan atas orang lain, tapi atas ketakutan dan prasangka diri sendiri. Lestari tersenyum penuh harap. Kita sudah membuka pintu, Arga. Kini saatnya melangkah bersama menuju masa depan yang lebih terbuka. Arga membalas, dengan cinta dan kejujuran, kita takkan pernah sendiri lagi. Suasana di istana Ranggawarsita terasa berbeda pada pagi itu. Udara segar pagi berlalu pelan menyusuri lorong-lorong megah yang biasanya dipenuhi bisik-bisik curiga dan tatapan sebelah mata. Kali ini, ada sentuhan harapan yang mulai menyebar diam-diam, lahir dari tekad dan keberanian. Arga menatap keluar jendela besar ruang kerja, melihat langit biru yang terbentang luas. Ia tahu, pertempuran panjang belum usai. Namun sebuah perubahan kecil telah mulai menembus benteng pertahanan yang selama ini membelenggu keluarga. Tiba-tiba langkah kaki perlahan mengisi lorong. Seorang sepupu yang selama ini bersikap dingin dan acuh tiba-tiba menghampiri. Arga, suara itu pelan namun penuh kehangatan. Aku ingin bicara. Waktunya untuk berubah dan mendukungmu. Kata-kata itu menggetarkan hati Arga. Sepupu itu bukan satu-satunya. Seiring hari berlalu, beberapa tokoh keluarga Ningrat yang sebelumnya redup bersuara mulai menampakkan dukungan terbuka. Dalam sebuah pertemuan tertutup yang jarang terjadi, suara-suara moderat menguat. Salah satu paman, yang dikenal keras, berkata dengan hati terbuka, "Mungkin selama ini kita terlalu terjebak dalam masa lalu." Lestari dan Arga membawa energi baru, sesuatu yang harus kita hormati dan pelajari. Pandangan lama mulai dilunakkan. Mereka membicarakan bukan hanya darah dan status, tapi juga kebahagiaan dan kejujuran, nilai yang tak selalu tertulis di silsilah keluarga. Arga dan Lestari menyambut baik perubahan itu, tahu bahwa dukungan ini adalah energi baru bagi perjuangan mereka. Mereka mulai menata langkah bersama, membangun jembatan yang selama ini retak. Namun, tidak semua keluar dari bayang-bayang keras kepala. Beberapa anggota keluarga masih memilih diam dalam kekecewaan, menunggu waktu menentukan sikap mereka. Di tengah upaya penyatuan ini, Arga berdiri di hadapan para pendukung dan keluarga baru yang terbuka. "Ini bukan kemenangan kita sendirian," ucapnya. "Ini kemenangan bagi seluruh keluarga dan mereka yang ingin melihat cinta, kejujuran, dan keberanian menang atas prasangka dan kebencian." Lestari menyesuaikan langkah dengan senyum penuh harap. Masa depan akan kita rangkai bersama. Kita ada di sini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membangun sejarah baru. Suasana hari itu menjadi titik balik, di mana cinta dan kejujuran mulai menemukan jalannya di antara reruntuhan tradisi lama. Meskipun perjuangan masih berlanjut, kekuatan baru kini tumbuh, menguatkan mereka yang memilih berdiri teguh bersama. Pagi yang cerah menyapa desa dan istana Ranggawarsita dengan kebisingan burung-burung yang berkicau lantang, seolah ikut mengiringi momen bersejarah yang akan menjadi titik balik perjalanan panjang Arga dan Lestari. Hari itu, di ruang pertemuan besar keluarga, suasana terasa tegang namun penuh harap. Lestari melangkah maju dengan langkah pasti, mengenakan pakaian tradisional yang sederhana namun anggun, wajahnya berseri penuh keyakinan. Di tangannya tergenggam dokumen-dokumen resmi, surat-surat yang selama ini menjadi kunci pengakuan identitas dan haknya sebagai keturunan Ningrat yang sah. Arga berdiri di sampingnya, menatap penuh bangga dan dukungan yang tak tergoyahkan. Dengan suara yang tenang namun terhormat, Lestari membuka pembicaraan.
Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai istri Arga, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Ranggawarsita yang selama ini disembunyikan. Ini adalah pengakuan resmi dari negara dan masyarakat, bahwa darah kami bersatu dalam satu sejarah yang tak bisa dipungkiri. Dokumen-dokumen itu dibacakan secara terbuka. Surat pengesahan, catatan silsilah keluarga, serta testimoni tokoh-tokoh penting yang menjadi saksi sahih. Setiap lembar yang terbuka membawa kelegaan dan kepercayaan bagi sebagian besar keluarga yang hadir, sekaligus mengguncang mereka yang selama ini meragukan atau menolak. Reaksi warga desa dan masyarakat luas yang mengikuti dari balik pintu dan media mulai mengalir ke ruang itu. Dukungan semakin deras menyemangati perjuangan Lestari dan Arga. Seorang tetua keluarga, yang dulu skeptis, berdiri dan mengangguk penuh hormat. Kini kita harus melepaskan prasangka lama. Lestari adalah bagian dari kita, dan ia telah menunjukkan keberanian serta kejujuran luar biasa. Dengan momen ini, dukungan yang sebelumnya tersembunyi kini menjadi terang. Pengakuan ini menciptakan gelombang kebangkitan. Keluarga Ranggawarsita yang mulai tercerai-berai kini mulai menemukan pijakan baru untuk bersatu, dan masyarakat mulai memandang dengan mata yang lebih terbuka dan penuh empati. Malam tiba dengan pesta kecil penuh kehangatan di desa dan di istana. Arga dan Lestari berdiri bersama, diselimuti rasa syukur dan tekad baru. Mereka tahu semakin banyak mata yang memandang, semakin besar pula tanggung jawab yang mereka emban. Lestari menatap langit malam yang bertabur bintang. Ini bukan akhir, tapi awal dari bab baru, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan dan cinta sejati. Arga menggenggam tangannya erat. Bersama, kita bisa melewati segala rintangan dan membuat sejarah. Sore itu, desa kecil yang selama ini menjadi saksi perjuangan Arga dan Lestari disinari cahaya jingga keemasan senja. Langit yang membentang luas seolah turut merayakan hari yang akan dikenang sepanjang masa. Angin lembut membawa aroma bunga melati yang memenuhi setiap sudut jalan menuju balai pernikahan, yang dipenuhi hiasan dan dekorasi dari penduduk desa serta keluarga yang perlahan membuka hati. Arga berdiri tegak di tengah keramaian, mengenakan setelan jas hitam yang sederhana namun elegan. Matanya memancarkan kegembiraan, haru, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Di sisinya, Lestari melangkah pelan dengan kebaya merah marun yang memancarkan keanggunan. Sulaman emas halus menghiasi kain kebayanya, sementara mahkota kecil berbentuk bunga tersemat rapi di rambutnya, menambah pesona yang luar biasa. Tatapannya penuh harap dan keikhlasan, siap menapaki babak baru kehidupan bersama Arga. Suasana balai pernikahan terasa sakral dan hikmat. Meski masih ada bisik-bisik dan tatapan ragu dari sebagian anggota keluarga Ningrat yang belum sepenuhnya menerima, hal itu tidak mengurangi semangat pasangan yang telah melewati badai konflik dan intrik yang panjang dan berat. Tetua desa dan sesepuh keluarga memandu prosesi adat dengan penuh hormat. Doa-doa mengalun lembut, mengiringi setiap langkah pasangan yang berikrar setia, berjanji untuk saling mendukung dan mencintai dalam suka dan duka. Saat Arga menggenggam tangan Lestari erat dan berbisik pelan, ini bukan hanya akhir dari perjuangan kita, tapi awal dari perjalanan yang penuh arti dan harapan. Lestari membalas dengan senyum penuh keyakinan. Bersamamu, aku siap menghadapi dunia, apapun yang terjadi. Di tengah keramaian, beberapa anggota keluarga Ningrat yang dulu penuh skeptisisme mulai menunjukkan sinyal penerimaan, memberikan restu yang perlahan tumbuh. Tokoh masyarakat desa pun berdiri bangga, menyaksikan bagaimana seorang anak desa yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi lambang perubahan dan harapan. Seorang tetua desa bisik lirih, mereka telah menulis sejarah baru untuk keluarga ini dan desa kita tercinta. Setelah pesta pernikahan yang hangat dan meriah, Arga dan Lestari kembali ke rumah sederhana mereka. Dalam keheningan malam, duduk berdua di teras, memandang bintang-bintang yang mulai bertaburan di langit malam. Walau bahagia, keduanya sadar bahwa perjalanan mereka masih panjang. Masih ada tantangan dari anggota keluarga yang belum sepenuhnya luluh dan tekanan sosial yang mengintai. Namun semangat dan cinta yang telah mereka bangun bersama menjadi perisai yang kuat. Lestari berkata penuh semangat, "Ini lebih dari kisah cinta kita. Ini adalah cerita keberanian, kejujuran, dan perubahan.
Kita harus terus berjuang agar banyak yang bisa mengikuti jejak ini. Arga mengangguk mantap. Kita telah melangkah jauh, dan selama kita bersama, tak ada badai yang terlalu besar untuk kita hadapi. Mereka saling menatap dan tersenyum, menutup hari itu dengan janji dan harapan baru, memulai babak baru yang lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, mentari menyinari lembut desa kecil yang kini terasa lebih hidup dan penuh harapan. Rumah sederhana Arga dan Lestari tampak hangat dengan cahaya yang masuk lewat jendela. Namun di balik keheningan yang tampak damai, pergulatan batin dan tantangan baru mulai mengintai. Arga membuka pintu dengan langkah mantap. Wajahnya sedikit lelah tapi matanya penuh semangat. Di sisi lain, Lestari tengah menyiapkan sarapan dengan senyum yang tak pernah pudar, meski bayangan masa lalu dan beban keluarga terkadang menyelimuti pikirannya. Mereka duduk bersama, saling bertukar pandang dan kata-kata penguat. Arga berkata, "Ini baru permulaan, Lestari. Kita telah menaklukkan badai besar, tapi perjalanan kita masih panjang." Lestari mengangguk. "Aku siap, Arga. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa hadapi semuanya. Perjuangan kita bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk membuka jalan bagi banyak hati yang terpenjara oleh tradisi dan prasangka." Namun, tak lama kemudian, kabar datang. Berita bahwa beberapa anggota keluarga yang menentang pernikahan mereka mulai merancang langkah baru untuk mengguncang posisi Arga, bahkan mencoba membatasi kebebasan Lestari di lingkungan sosial. Tekanan baru ini membawa ketegangan yang halus namun nyata. Arga dan Lestari harus bersiap menghadapi intrik yang lebih tersembunyi, berjuang tidak hanya dengan keberanian tapi juga strategi dan kesabaran. Dalam sebuah rapat kecil dengan sekutu-sekutu dekat, Arga menegaskan, "Kita harus lebih waspada, tidak boleh lengah. Tapi jangan sampai kita kehilangan arah dan harapan. Cinta dan kejujuran tetap jadi senjata terkuat kita." Lestari menambahkan, "Dan kita harus terus menjalin komunikasi dengan mereka yang mulai perlahan membuka hati. Setiap langkah kecil adalah kemenangan." Hari demi hari berlalu dengan tantangan dan solusi berjalan beriringan. Dari rintangan sosial, tekanan keluarga, hingga pergolakan batin, Arga dan Lestari saling menguatkan, membangun ikatan yang makin kokoh. Dalam sebuah momen hening di bawah langit malam, Arga menggenggam erat tangan Lestari. "Bersama, tak ada yang tak bisa kita lalui. Aku percaya pada kita, pada cinta kita." Lestari menjawab dengan senyum penuh keyakinan, "Kita adalah cahaya di kegelapan, Arga. Kegelapan itu akan kita ubah jadi harapan." Tamat.